Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Jalan pasar ditutup pedagang unjuk rasa di gedung DPRD. Motor milik pasien puskesmas raib dibawa pencuri. Menunggak angsuran, penjaga pintu KA dicekik penagih hutang. Ratusan pedagang dan tukang ojek yang sehari-hari beraktivitas di Pasar Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, berunjuk rasa dengan berjalan menuju gedung DPRD Kabupaten Lebak. Sambil membentangkan spanduk, massa juga menyuarakan aspirasi agar anggota dewan mendesak pemerintah membuka kembali jalan yang ditutup. Karena penutupan jalan yang sudah berlangsung 1 pekan, pendapatan pedagang di pasar menurun drastis. Bahkan pendapatan mereka turun hingga 50%. Wakilan kami menyampaikan aspirasi kami. Saya mohon Pak anggota dewan ini bisa mewakili keluh kesah kami sebagai masyarakat Kabupaten Lebak, ya khususnya Rangkas Bitung, bisalah berdialog atau audiensi dengan dinas-dinas terkait, gitu, agar penutupan pintu kereta ini bisa dibuka. Jalan kereta. Pintu kereta. Ya. Ini penghasilan ibu berkurang nih selama ini. Iya, betul. Berapa praktisnya Bu? Sampai Keduanya. Demo berakhir setelah perwakilan massa diterima sejumlah anggota dewan. Pedagang akan kembali menggelar aksi yang lebih besar jika pemerintah tidak memberikan solusi dan tuntutan mereka tidak diperhatikan. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Mengantisipasi kejahatan, Satuan Lalu Lintas Polresta Metro Tangerang menggelar operasi Ranjau Paku di sejumlah jalan protokol dan tol Bandara Soekarno-Hatta. Razia dilakukan dengan menggunakan troli yang sudah dipasang magnet. Operasi dilakukan dengan menyisir sejumlah jalan protokol Kota Tangerang. Operasi Ranjau Paku ini dilakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada pengendara di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota. Tidak hanya itu, operasi ini juga untuk mengatasi kejahatan jalanan yang sengaja disebar oleh pelaku gembos ban. Dalam razia tersebut, petugas menemukan paku berbagai ukuran. Kita melaksanakan operasi Ranjau Paku secara sampling. Kita laksanakan 3 titik dulu. Yang kedua, ntar kemungkinan minggu depan atau minggu depannya akan kita sisir kembali jalan-jalan raya yang notabene masyarakat jangan terganggu dengan adanya kempes ban. Operasi Ranjau Paku ini akan digelar rutin oleh petugas dengan menyisir jalan protokol yang dinilai rawan tindak kejahatan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Pelaku pencurian kendaraan bermotor tidak memilih tempat sasaran. Seperti yang terjadi di Tirtayasa, Kabupaten Serang, motor milik pasien raib dibawa pelaku. Korban awalnya akan mengajukan rujukan ke rumah sakit, namun saat kembali sepeda motornya sudah tidak ada di parkir. Berdasarkan rekaman CCTV, pelaku pencurian berjumlah 2 orang dan saling berbagi peran. Hanya dalam waktu kurang dari 10 detik, pelaku membawa kabur sepeda motor. Setelah kejadian ya kita lihat di CCTV, ada 2 orang yang masuk, pakai kaos hitam. Kita nggak curiga nggak apa gitu kan, tidak ada melihat. Padahal di situ masih ada pasien yang hilir mudik gitu 1-2. Kemudian yang satu tetap di motor, yang satunya malah ngotek-ngotek motor gitu. Hanya dalam waktu berapa detik ya? 5 detik kali Pak. Itu cepat langsung dia dapat, dua-duanya pergi ke arah Pontang gitu Pak. Memang itu motor pasien Pak. Warga berharap pelaku segera ditangkap karena tergolong nekat karena beraksi siang hari dan lokasi puskesmas tidak jauh dari kantor Polsek Tirtayasa. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Kekerasan yang dilakukan oleh debt collector atau penagih hutang kembali terjadi.
Kali ini kekerasan dialami oleh seorang penjaga pintu kereta api di Sumur Pecung, Kota Serang. Rekaman CCTV korban dicekik penagih hutang karena belum membayar angsuran selama 2 bulan. Korban meminjam uang sebesar Rp1.500.000 dengan jaminan BPKB motor. Saya lagi tugas nih, tiba-tiba dia datang dan menagih lah, intinya mah untuk menagih dia ngobrol-ngobrol, nah, langsung ngajak berantem dan cekik leher. Pihak perusahaan akhirnya meminta maaf secara pribadi, namun korban masih menunggu itikat baik pelaku dengan meminta maaf. Jika tidak, dirinya berniat akan melaporkannya ke polisi. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.